hukuman penjara 6 bulan atau 50 juta. Itu yang dipahami. Dan itu sudah merupakan ketakutan buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah dan dimanapun saja berada. Di studio kami telah hadir dua narasumber kami, Ibu Diah Pujiwana SEMM, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Bapak Kepala Desa Kesik, Bapak M. Kadri. Kali ini kita membahas terkait dengan Perda Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pernikahan Dini. Kita ketahui bahwa Lombok Timur ini salah satu daerah yang cukup tinggi angka pernikahan dini. Perda sudah mengatur apakah pernikahan dini ini menjadi salah satu bagian untuk mencegah terjadinya hal-hal demikian. Terima kasih sebelumnya Ibu Yuyun. Mungkin Ibu bisa menjelaskan substansi hingga perda ini dikeluarkan oleh pemerintah, dan dampak-dampak apa saja yang terjadi ketika anak tetap menjalani pernikahan usia dini. Mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami dari Dinas DP3AKB Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur. Saya salah satunya di bawah dinas tersebut, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ini UPTD yang baru terbentuk, baru setahun terbentuk. Tugas kami di UPTD adalah untuk kasus yang ada terkait dengan perempuan dan anak. Apapun kasus perempuan dan anak kami tangani. Baik untuk yang pernikahan anak itu ada Perda, masih rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pencegahan perkawinan anak. Kenapa perda ini kemudian diterbitkan? Pertama karena untuk kasus pernikahan anak di NTB itu luar biasa. Saya berbicara di level Kabupaten Lombok Timur. Dari tahun 2020 kasus yang kami tangani memang hanya 42 kasus yang terlaporkan. Ya, yang terlaporkan. Kami maklum karena mungkin kami baru setahun terbentuk, sehingga pada tahun tersebut masyarakat belum tahu. Jika mengetahui ada pernikahan anak di lingkungannya, entah itu keluarganya, mereka tidak tahu ini melapor kemana. Sehingga data yang kami tangani itu baru 42 kasus. Tetapi faktanya kalau kita melihat di Dinas Kesehatan, yang melahirkan di bawah usia 19 tahun itu sekitar 800-an lebih. Itu berarti masih tergolong anak di bawah umur. Iya. Karena yang digolongkan anak adalah dari 0 sampai 18 tahun. Itu masih anak. Iya. Faktanya yang di belakang yang telah kami lakukan pembelasan itu masih luar biasa. Masih 14-15 tahun itu sudah mau nikah. Nah, mungkin juga Bu, ini kan sebenarnya kan ada semacam ketidaksinkronan antara perda ini dengan kultur budaya kita di Lombok, terutama di Lombok Timur ini. Nah, cara mengemas sehingga perda ini diterima oleh masyarakat, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Anak ini, termasuk ke Dinas BP3AKB gitu? Baik, memang perda untuk pencegahan perkawinan anak ini di bab 9 itu ada sanksi. Ya, itu yang kemudian aparat di bawah itu hanya tahunya akan
bulan penjara atau 50 juta. Iya. Itu yang kami berikan pemahaman. Memang baru di 2 tempat yang kami lakukan pemahaman kepada terutama yang kepala desa. Contohnya pada tanggal 11-12 Maret yang lalu di 1 desa saja itu ada 6 kasus. Luar biasa. Kami kumpulkan di desa tersebut semua korban maupun pelaku dan orang tua kedua belah pihak. Di situ kami berikan pemahaman bahwa manakala mereka tetap dinikahkan itu ada sanksinya. Ada sanksi. Sanksi pertama memang ditujukan untuk aparat di bawah, terutama yang kepala lingkungan, karena kepala kewilayahan atau kepala dusun, kepala desa sangat berperan sebagai ujung tombak aparat di paling bawah. Itu pertama, jika membiarkan atau jika memberikan fasilitas untuk pernikahan anak, tahap pertama memang diberikan sanksi teguran lisan. Teguran lisan itu aja mungkin sampai 3 kali. Kalaupun masih belum paham juga, dikasih teguran tertulis 3 kali. Kemudian dikasih teguran administrasi. Di sini diungkapkan teguran administrasi itu bisa pemberhentian jabatan. Dan atau denda 5 juta. Itu untuk aparat. Tetapi sekarang orang tua juga diberikan denda, diberikan sanksi sama. Manakala orang tua tetap nekat menikahkan anaknya, itu diberikan teguran lisan tertulis dan sanksi 5 juta. Kalau dari undang-undang itu yang ditujukan pertama adalah untuk aparat saja, tetapi kalau di Perda ini siapapun yang terlibat termasuk orang tua. Berarti untuk menghindari kasus-kasus seperti itu kan pasti ada sosialisasi, Bu. Nah, sejauh ini dari UPT sendiri sudah seberapa jauh untuk melakukan sosialisasi ini? Jadi sekali lagi di awal tadi saya menginformasikan bahwa kami di UPTD menangani kasus Kalau untuk sosialisasi ada di bidang perlindungan anak. Tetapi manakala kami melakukan penjangkauan atau pendampingan penanganan kasus, di situ juga kami melakukan sosialisasi. Apalagi saat sekarang pandemi, untuk berkumpul mengundang itu kami dikurangi. Jadi kami sosialisasinya dengan cara pada saat penanganan kasus, ataupun saya mempunyai trik sosialisasi keberadaan UPTD PPA. Saya melalui membuat leaflet dan saya sebarkan melalui WA, entah WA grup, kemudian saya japri, ataupun melalui organisasi wanita. Mungkin saya beralih kepada Pak Kades dulu. Pak Kades Kesik, Kecamatan Asbage, M Kadri. Ini kan sudah ada turunan dari Pemprov sendiri, Perda, termasuk instruksi dari Pak Bupati Lombok Timur tentang harus ada perdes untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dini. Nah, mungkin bagaimana peran desa terkait dengan perdes ini supaya masyarakat tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Baik, terima kasih. Bahwa kami di pemerintah desa tentu merupakan unsur atau perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Dan pada persoalan ini pemerintah daerah telah mengeluarkan sebuah aturan, yakni Perda nomor 41 tahun 2020, yang mana kami di desa telah menerbitkan sebuah peraturan desa yang merupakan turunan dari Perda kabupaten, yakni terkait dengan perdes pencegahan perkawinan usia dini, yang mana adapun langkah-langkah yang telah kami lakukan adalah melakukan sosialisasi, terutama sekali di tengah-tengah masyarakat di momen-momen silaturahim. Salah satu contoh bahwa kami di desa punya program, yakni mengikuti acara tahlilan setiap ada peristiwa keluarga masyarakat yang meninggal. Jadi semua unsur pemerintahan desa hadir pada malam kelima, di mana acara tersebut dihadiri oleh semua unsur masyarakat di lingkup wilayah tersebut. Nah, pada momen tersebutlah kami sampaikan
di desa sendiri, di desa Kesek sendiri ini kan cukup besar juga ya kan yang melakukan pernikahan di bawah umur ini. Mungkin saya bisa dapatkan data gitu kan, disebutkan bahwa dari 9.000 jumlah penduduk Lombok Kesek itu sekitar 1%. Apakah ini yang sudah terdata atau masih banyak juga yang belum terdata dengan kasus yang ada? Ini saya kira dari semua peristiwa yang peristiwa pernikahan yang terjadi. Iya. Jadi semua data itu yang kami akomodir dari tahun 2010 sampai tahun 2020 kemarin. Iya. Itu jumlah total dari peristiwa pernikahan dini dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Ya. Berarti kemungkinan gini, Pak Kades, ada upaya lain selain sosialisasi di desa setempat, misalnya mungkin khotbah disisipi dengan himbauan, mungkin juga di masing-masing kawil mengumpulkan Pak Kades mengumpulkan kawilnya untuk memberikan pemahaman kepada kawil juga memberikan pemahaman pada masyarakat untuk tidak melakukan menikahkan anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, terima kasih. Bahwa sebelum Perdes ini diterbitkan, bahwa kami di jajaran pemerintahan desa telah melakukan rapat untuk merumuskan terkait dengan Perdes ini, dengan unsur BPD, unsur kepala wilayah, kemudian unsur lembaga lainnya dan tokoh. Iya. Bersama unsur ini kami rumuskan berikut dengan sanksi-sanksi yang kami berlakukan di desa. Ya. Mungkin saya kembali ke Ibu Yuyun juga. Selain sanksi yang sudah dijelaskan dalam perda itu, Bu, supaya tidak terjadi tumpang tindih nanti ketika desa menerbitkan perdesnya, apa yang perlu dipedomani oleh desa gitu, Bu, supaya tidak terjadi tumpang tindih? Karena ini kan kadang tergantung dengan kearifan lokal. Nah, bisa saja desa tidak enak untuk memberikan sanksi yang sebegitu besar kepada masyarakatnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau sudah ada aturan di atas, yang di bawah pasti harus mengikuti. Iya. Ya, tidak boleh keluar dari situ. Iya. Itu yang pertama. Dan kasus kami, salah satu kasus pernikahan anak di salah satu desa, dia sudah membuat perdes, tapi perdesnya di situ manakala. Yeah. Jadi opsi ketiga, manakala mau membayar uang 2,5 juta, itu akan kemudian diberikan izin. Saat ini 2,5 juta tidak terlalu besar, dan itu terbukti bisa dibayar. Yeah. Nah, itu yang kami inginkan di desa yang saat ini masih membuat draft. Jangan sampai terlalu kecil 2,5. Kalau saya sih bilang 50 juta aja, tapi kan di sini ada perda 5 juta. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami kalau bisa jangan kasih opsi sebenarnya. Iya, yeah. Dan saya izin tambahkan, jadi pada saat kami melakukan penjangkauan maupun pendampingan, cara kami adalah mengumpulkan semua aparat. Ya, kalau di desa semua kepala kewilayahan kami kumpulkan, ada atau tidak ada kasus. Kemudian kami juga mengundang Babinsa, Babin Kamtibnas, kemudian KUA setempat. Jadi di situ kita sekalian menyelesaikan kasus, sekalian juga sosialisasi. Gitu. Jadi masyarakat setempat ya lumayan banyak jadinya yang hadir karena kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku dan kedua orang tua keluarga hadir pada saat itu. Begini, Bu, pernikahan ini kan banyak rentetan-rentetan yang akan memiliki dampak negatif ini, seperti kasus kekerasan, KDRT, stunting, ketika dia nanti melahirkan anaknya rawan gizi atau gizi buruk. Nah, sejauh ini, Bu, pemahaman masyarakat yang sudah menikahkan anak di zaman sesuai dengan mungkin Ibu sudah melakukan penelitian atau pendalaman, apa kira-kira dampak lain? Itu dampak lain. Dampak lain pertama,
status janda dan duda meningkat. Karena kami mengingatkan kepada adik-adik yang ingin nekat menikah muda. Dari kasus yang kami tangani itu paling sekitar setahun 2 tahun dia bertahan, mereka bertahan. Setelah itu bercerai. Ya, pertama dari mental, dari persiapannya sama sekali tidak siap. Yang kami tangani ini pertama korban, baik korban maupun pelaku memang backgroundnya adalah keluarga yang tidak harmonis. Ya. Yang kedua pengawasan orang tua yang sangat kurang. Makanya pada setiap pertemuan saya mengingatkan kepada orang tua, karena yang hadir pada saat sosialisasi adalah orang tua. Solusinya anak pulang terlambat itu bukan untuk dinikahkan, tetapi dinasehati, ditambah pengawasannya. Kita buat perjanjian di rumah, maghrib harus pulang, apapun alasannya seperti itu. Jadi sebaiknya sejatinya kita sebagai orang tua juga mengevaluasi diri, kenapa anak saya bisa begitu, kenapa dia bisa begini. Jangan kemudian menyalahkan anak, kemudian mengultimatum, memaksakan anak itu menikahkan. Bukan solusi yang bukan baik. Solusi yang tepat. Hatta dia sudah sebenarnya hamil pun itu bukan solusi terbaik untuk dinikahkan. Ya, karena dari sisi agama juga menikahkan perempuan pada saat hamil juga tidak pas. Seperti itu. Hanya ingin beda sosial, status sosial aja. Ya, yang itu menyelamatkan. Padahal sebenarnya menyelamatkan nama orang tua sebenarnya, sehingga dipaksa menikah. Ini kan rata-rata yang melakukan pernikahan ini kan anak-anak di masih usia sekolah ini. UPTD sendiri sejauh mana melakukan sosialisasi di tingkat sekolah, Bu? Nah, apakah ada pendidikan yang harus mereka laksanakan, atau mungkin hal-hal apa saja yang harus mereka indahkan gitu, tidak indahkan gitu? Jadi sekali lagi kami di UPTD hanya menangani kasus saya. Untuk sosialisasinya ada di bidang perlindungan anak dan perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga akan melakukan sosialisasi. Contohnya di tahun kemarin di salah satu sekolah SMP itu dalam sebulan lebih lah, ada 15 kasus anak yang menikah di usia 14-15 tahun. Mirisnya lagi, yang sekarang kami tangani itu anak-anak yang sedang akan ujian, kelas 9 dan 12, kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Tinggal menunggu hari lagi mereka kemudian nikah. Sayang sekali di saat mereka sudah 3 tahun sekolah SMP, kemudian tinggal menunggu hari dikawinkan. SMA juga begitu. Makanya pada saat penjangkauan kami pendampingan, saya atas nama orang tua meminta tolong ujian dulu ya, kembalikan anak ini ke orang tuanya, dan ujian dulu, selesaikan ujiannya. Seperti itu. Jadi dampaknya memang ya itu tadi luar biasa. Sekali lagi dampaknya yang memberatkan ada di perempuan. Apalagi di masa musim pandemi sekarang ini, Bu, ya. Ini kan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi maupun lembaga nih, ternyata di masa pandemi ini anak yang nikah di bawah umur itu cukup tinggi juga, Bu. Ini kan kalau dibandingkan dengan kondisi normal ini kan masih sedikit. Nah, kira-kira bayangan apa yang ada di UPTD perlindungan anak ini supaya di masa pandemi ini anak-anak bisa lebih efektif, lebih berinovasi, sehingga mereka tidak berpikir untuk melakukan usia perkawinan dini gitu. Memang dampaknya karena pandemi, sekolah online seperti gitu orang tua kurang pengawasan pada anak-anak yang memegang HP, gadget, online. Sekali lagi kasus yang kami tangani itu tanya kenal di mana, kenal melalui medsos, sudah berapa lama, baru sehari, baru seminggu, kemudian janjian keluar. Jadi dampaknya ya seperti itu, dampaknya ya karena mereka pegang HP. Orang tua kami mungkin, saya juga
tidak tahu apakah pada saat anak saya pegang HP atau pegang laptop dia sedang belajar Iya. atau sedang chat Sedang chat, iya, betul. sama orang lain seperti Iya. itu. Jadi inilah peran kita orang tua. Iya. Dan saya pikir harusnya juga guru memberikan jadwal kepada orang tua bahwa pada hari ini, jam ini, anak-anak akan melakukan pembelajaran via online. Termasuk pengawasan, Bu. Iya, di luar itu tolong diawasi. Awas. Nah, Iya. seperti anak saya, karena anak saya di pondok pesantren, ya ada konfirmasi dari gurunya. Iya. Mohon maaf, Bunda, Ayahanda, pada hari ini anak-anak akan online, pembelajaran online, tolong diawasi. Setelah itu, tolong Iya. apakah HP-nya dipegang orang tua? Ya, saya kembali ke Pak Kades sendiri. Pada sini kan cukup penting Pak Kades untuk meminimalisir seperti yang disebutkan oleh Ibu, terjadinya stunting, kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk dan lain-lain sebagainya. Nah, peran kepala desa sendiri di lingkungan setempat sejauh ini sudah berapa efektif gitu, termasuk melakukan sosialisasi di tingkat sekolah wilayahnya gitu. Baik, terima kasih. Karena Perdes terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini ini kami terbitkan per Januari kemarin, yang mana sebelumnya kami sudah coba berupaya sebenarnya sebelum terbitnya Perdes ini, tapi kami sekarang lebih mempertajam lagi, ya, lebih memaksimalkan potensi kami untuk melakukan pencegahan ini melalui sosialisasi tadi. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang ada di desa yang telah berkontribusi membantu kami dalam melakukan sosialisasi, dan alhamdulillah sejauh ini kami melihat dengan greget dari upaya kami ini, dengan kebersamaan kami, alhamdulillah masyarakat sekarang terkait dengan aturan ini lebih memahami peran sebagai orang tua, peran sebagai orang tua terutama ketika anak-anak sedang berada di lingkungan rumah. Karena anak-anak sekarang hidup di dua tempat, ya. Pagi di sekolah, kemudian sepulangnya di rumah. Siang sampai sore itu ada di rumah. Dimana kan kita tahu dengan COVID-19 ini pola pembelajaran sekarang melalui daring. Nah, kadang kami terutama di desa sebagai orang tua tidak paham dengan dunia itu, sehingga kami makanya melalui momen-momen tersebut kami coba melakukan sosialisasi agar masyarakat atau para orang tua ini tanggap terhadap setiap perkembangan anak, terutama dalam hal penggunaan gadget ini. Dan insya Allah kami juga pada kesempatan ini kami berharap ini sebenarnya keseriusan dari semua unsur yang dibutuhkan, ya. Kami juga di desa sangat membutuhkan dukungan dari semua unsur pemerintah dalam hal ini, ya mungkin Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk ya, kemudian Depak dalam hal ini, ya, dan unsur keamanan dalam hal ini Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ya, karena juga ketika anak-anak ini sedang berada di lingkup sekolah, maka di sini juga anak-anak harus dibekali. Jadi kami siap bertugas di luar wilayah lembaga-lembaga sekolah yang ada. Saya kira itu dari saya. Mungkin sedikit Bu terkait dengan harapan Ibu dengan Perda ini. Apa yang bisa dipetik dari terbitnya Perda ini? Baik, saya sangat menginginkan
ada efek jerah terutama untuk masyarakat, terutama untuk orang tua ya, bahwa sekarang sudah diatur. Kalau dulu yang diancam hanya aparat saja, tetapi sekarang juga orang tua yang terlibat, yang memaksakan anaknya untuk tetap menikah, itu juga akan dikenakan sanksi, sanksi administrasi. Kalau di Perda ini apabila melakukan pengulangan, maksudnya di sini kemungkinan kalau saya menangkapnya, apabila punya anak dua, yang pertama dinikahkan dini juga, kemudian yang anaknya yang kedua juga dinikah, itu yang akan dikenakan kurungan 6 bulan dan atau denda 50 juta. Jadi sangat berharap ini Perda ini bisa kita sosialisasikan, mungkin dari desa juga bisa membantu. Ada efek jerah, pertimbangan yang luar biasa manakala siapapun itu yang terlibat untuk menikahkan anak, ada sanksinya. Tapi kan ini tidak lepas juga dari culture kita Bu ya, budaya kita yang di Lombok Timur ini terutama ya, bahwa anak di bawah umur itu dianggap sudah lumrah, di masih usia SMP, setingkat SMA sudah lumrah untuk kawin. Nah, budaya-budaya ini untuk mengikis sedikit demi sedikit itu bagaimana cara mengakali Bu? Ya, kalau saya menganggap itu tantangan, tantangan kami. Apapun itu yang mengawali untuk merubah dari A menjadi B, itu ada proses. Dan saya sangat mengharapkan proses ini jangan terlalu lama. Ya. Kalau semua stakeholder, semua OPD terlibat untuk penanganan kasus pernikahan anak ini, insya Allah saya harap dalam tahun ini saja pernikahan anak berkurang. Ya. Targetnya Bu, kira-kira target untuk Perda ini bisa dipahami oleh masyarakat kita di Lombok Timur ini sampai kapan Bu? Artinya masyarakat bisa memahami secara serius sehingga anak-anak di bawah umur ini tidak ada yang kawin lagi gitu. Ya, untuk target kita ikhtiar saja. Pertama, kebijakan Pak Bupati yang mengultimatum semua desa per 31 Maret ini harus memiliki perdes, itu sudah luar biasa. Di titik terbawah itu sudah mempunyai aturan, ya. Dan perdes itu harus mengakomodir aturan-aturan yang ada di atas. Dan itu saya pikir sudah luar biasa. Dan manakala perdes ini sudah disahkan, kemudian setiap desa mensosialisasinya ke masyarakat, itu sudah luar biasa. Mungkin dari Pak Kades sendiri, harapan untuk perdes ini bisa dijalankan oleh masyarakat di lingkungan desa sendiri, termasuk di tingkat dusun, supaya masyarakat yang berada di bawah dusun itu bisa memahami secara jelas dan tidak terjadi lagi hal-hal yang ditakutkan oleh pemerintah desa sendiri kan, dengan sanksi yang sudah digariskan oleh Perda itu. Baik, terima kasih. Bahwa kami setiap mensosialisasikan, baik itu terkait dengan perdes atau program-program di desa, pendekatannya kami dengan bahasa mereka sendiri supaya gampang dicerna, gampang dimengerti. Nah, sehingga pendekatannya seperti itu. Jadi dari momen-momen pada saat ada kegiatan kemasyarakatan, keagamaan di momen-momen tersebut. Nah, jadi kami tidak bersifat mengundang yang sifatnya sangat formal, itu tidak. Karena ini kita berbicara skala desa. Jadi kebiasaan, pola masyarakat, pola pikirnya itu yang kita ikuti. Alhamdulillah sejauh ini dengan pola seperti itu, tingkat partisipasi, tingkat dukungan masyarakat kami alhamdulillah cukup partisipatif dalam rangka kami menjalankan roda pemerintahan di desa. Mungkin ada juga semacam sanksi yang mungkin diterapkan oleh desa sendiri itu Pak Kades. Nah, ini kan oke lah kalau disebutkan sanksi sekian sudah diatur dalam Perda. Nah, di dalam lingkungan masyarakat sendiri kan tidak semuanya bisa memahami sanksi-sanksi itu. Kan pasti ada kearifan lokal sendiri sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat. Nah, kalau dipaksakan justru ini akan menimbulkan pro dan kontra nanti, Bu. Nah, ini hal-hal yang tidak diduga ini untuk diantisipasi kemungkinan terjadi di kemudian hari.
cara untuk memahami perda maupun perdes itu apakah harus mengacu kepada perda sendiri atau perdes nanti akan membuat kebijakan tersendiri di tingkat bawah nanti gitu? Baik, terima kasih. Bahwa terkait dengan perda, lalu kemudian berbicara perdes, tentu ada aturannya. Prinsipnya bahwa kami memproduk sebuah perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Tetap kami mengacu pada prinsip itu. Jadi sebenarnya terkait dengan sanksi dan lain sebagainya, sebenarnya di sini yang paling penting sebenarnya bagaimana masyarakat ini mengerti sebenarnya. Sangat baik kalau berbicara tentang sanksi sosial, denda dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya kira sangat penting adalah memberikan pemahaman terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat ini bisa paham terkait dengan tanggung jawab kita selaku orang tua atau warga masyarakat. Karena saya yakin setiap orang tua pasti menginginkan anak generasinya tumbuh lebih baik dari orang tua itu sendiri, menjadi anak yang pintar, anak yang berguna bagi desa, bangsa, agama. Saya yakin itu. Tapi ketika terjadi hal seperti ini, maka bisa saya katakan pupus sudah harapan orang tua, ya artinya sekolahnya pupus, kemudian masa depannya juga menjadi suram. Bagaimana dengan faktor risiko kesehatan terhadap pribadi yang bersangkutan, berikut dengan keturunannya, bagaimana dengan identitas perkawinannya, ini juga menjadi sebuah persoalan sebenarnya bagi para orang tua. Nah, hal-hal ini yang saya kira perlu dipahami oleh orang tua. Nah, ketika orang tua ini paham tanggung jawab sebagai orang tua, maka insya Allah akan muncul pemikiran menjadi sebuah kerjasama tim, ya, di internal keluarga terutama dan masyarakat pada umumnya. Itu mungkin saya bisa tambahkan ya. Ini masih rancangan ya. Rancangan untuk pencegahan perkawinan anak, tapi gaungnya sudah luar biasa. Luar biasa. Saya pikir ini awal yang baik, ya. Apalagi ini sudah menjadi peraturan daerah. Masih rancangannya sudah luar biasa. Luar biasa, ya. Itu sih kalau saya menangkapnya. Mudah-mudahan tahun ini, tahun terakhir NTB memiliki angka pernikahan anak yang tinggi. Ini kan pro kontra ini juga tidak lepas dari sanksi itu juga Bu ya, pro kontra di masyarakat ini. Di sana juga perda itu ada 6 bulan penjara, denda sampai 50 juta. Ini kan mungkin tidak diterima oleh masyarakat, apalagi rata-rata kan yang mengawinkan anak-anaknya di bawah umur itu kan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Nah, ketika mereka dihadapkan pada perda ini, mereka tidak mampu juga untuk membayar. Ini terjadi pro kontra. Nah, persoalan-persoalan di lapangan ini juga akan menjadi bias nanti. Nah, memahami secara utuh tentang sanksi ini, apakah ada sedikit semacam mungkin kemudahan gitu bagi masyarakat gitu. Kalau kita menegakkan aturan tidak ada kemudahan ya. Kalau saya malah menangkap ini luar biasa buat kami sebagai peluru kami di lapangan. Karena pemahamannya walaupun setengah-setengah, yang diketahui hanya hukuman penjara 6 bulan atau 50 juta. Itu yang dipahami. Dan itu sudah merupakan ketakutan buat mereka, buat aparat di bawah. Ya, padahal tidak semata-mata langsung kemudian hukuman penjara, kemudian 50 juta, tidak, ada prosesnya. Ada proses, ya. Prosesnya itu berapa kali Bu? Misalnya, apakah harus sekali, 2 kali, 3 kali? Yang di perda ini tidak diungkapkan. Setiap orang yang melakukan pengulangan terhadap pelanggaran saja, pengulangannya entah 2 kali, 3 kali tidak disebutkan. Oh ya. Kalau Pak Kades sendiri, apakah nanti dalam perdes itu ada batasan sanksi gitu Pak Kades?
misalnya kan oke lah kalau di Perda itu kan 50 juta, mungkin fleksibel sedikit supaya masyarakat tidak bias gitu kan, terjadi gejolak. Baik, bahwa berbicara sanksi ini memang cukup riskan ya berbicara sanksi, artinya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itulah makanya dibutuhkan ketajaman lidah dari unsur yang ada di bawah untuk menyampaikan. Itu yang saya katakan, masyarakat itu perlu paham, perlu paham. Karena bila mana masyarakat tidak paham, kan sering kita dengar bahwa di semua sekolah ada sanksi ketika ada dengan harga dengan nilai 3 juta, 4 juta. Saya kira tidak menjadi sebuah momok bagi orang tua dalam hal ini. Nah, dari pengalaman itu makanya dibutuhkannya masyarakat itu paham. Nah, terkait dengan sanksi, bahwa kami dalam rancangan Perdes kami memang sanksi materi ada, sanksi sosialnya ada. Ya, sanksi materi per peristiwa itu 5 juta. 5 juta, lalu kemudian penggunaannya itu untuk membangun fasilitas atau pembangunan sarana ibadah di tempat tertentu di wilayah tersebut. Ya, sanksi sosialnya bahwa kami dalam Perdes kami akan berupaya untuk memisahkan si anak ini untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya, diberikan kesempatan seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa ketika dia kelas 3 SMA menjelang ujian terjadi peristiwa itu, nah jangan sampai menghalangi cita-cita si anak. Memang kami sangat menghargai namanya tradisi, kultur, budaya, tapi tidak selamanya relevan zaman sekarang. Juga terkait dengan keselamatan dan karir dari generasi kita. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Kades sama Ibu Yuyun yang telah hadir di studio Pak Rinjani. Demikian pemirsa di rumah dan dimanapun saja berada, kita bisa simpulkan bahwa pernikahan dini ini adalah memiliki dampak yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak, termasuk dampak-dampak lain yang akan ditimbulkan, apakah itu stunting, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk terjadinya rawan gizi dan gizi buruk ketika si anak melahirkan. Terima kasih. Demikian kami haturkan termasuk pada narasumber pada acara talkshow ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.